Bismil ab wal ibni warrohil kudus al ilahu wahid, demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa, amin. Jadi anak itu bukan berarti Tuhan beranak. Terus kemudian Pak Rizik mengatakan kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Kok primitif sekali pertanyaannya. Memang kata anak itu harus beranak. Contohnya, kita adalah anak-anak terang, terus bojonya terang siapa? Kita anak-anak gelap kan nggak berarti semua Papua itu kan. Oh itu ungkapan itu kiasan. Kiasan tuh nggak bisa dipahami secara literal. Satu contoh lagi misalnya, anak tangga, siapa istrinya tangga? Anak kunci, siapa suaminya kunci? Kan bukan seperti itu. Anak itu artinya kiasan, bukan anak dalam pengertian anak secara fisik. Anak itu menunjuk kepada siapa? 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi menunjuk kepada firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus sendiri mengatakan dirinya itu, Yohanes pasal 8 ayat 42, kalau Allah itu adalah Bapamu, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dari Allah itu aku fisik kemanusiaan Tuhan Yesus, ataukah aku sebagai firman yang kekal? Aku sebagai firman yang kekal. Lalu fisiknya Tuhan Yesus, tubuhnya Tuhan Yesus yang jadi manusia itu keluarnya dari mana? Keluarnya dari Bunda Maria. Lukas pasal 1 ayat 42, ya kan? Di sana disebutkan ia berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa buah rahim Bunda Maria? Yesus. Tetapi sebagai firman Allah, Yesus itu keluarnya dari Allah seperti keluarnya pikiran kita dari diri kita. Amin, saudara-saudara. Bisa dipahami kan? Gak sulit dipahami. Kenapa? Pikiran saya keluar dari saya. Apakah saya kehilangan pikiran? Ayo sekarang, pikiran saya keluar dari saya, kemudian ditulis jadi buku. Misalnya ini buku, ini misalnya buku saya. Pikiran saya keluar dari saya terus ditulis jadi buku. Siapa yang membaca buku saya pasti mengerti pikiran saya. Tapi apa pikiran saya habis karena masuk ke buku? Kan tidak. Pikiran saya direkam, ya. Saya berkhotbah ini direkam. Rekamannya diperbanyak, dilihat, ditonton oleh seluruh orang Indonesia. Lalu mana Pak Bambang itu yang bajunya batik? Karena di samping saya mungkin ada worship leader atau apa itu yang bajunya batik yang di tengah-tengah. Itu benar apa salah? Ya benar, tapi bukan hakikatnya. Yang TV itu mengatakan itu Pak Bambang itu kan betul itu saya itu kan. Hakikatnya di sini, penjelmaannya di sana. Ketika firman menjadi manusia, apa di surga kosong? Kalau bakpao dua dikurangi 1 bakpao tinggal 1, 3 bakpao dikurangi 1 bakpao tinggal 2. Tapi kalau kepandaian membuat bakpao diajarkan pada 10.000 orang, 10.000 orang yang tidak mengerti ilmu yang namanya bakpaologi. Tapi semua ahli bakpao, apakah ilmu saya berkurang dari 10.000? Tidak juga. Karena apa? Ilmu cinta kasih, keadilan, kebenaran itu kan bukan soal kuantitas, itu bukan soal benda, makanya nggak bisa dijumlah per kilogram. Ketika seorang anak muda melamar anakmu, Pak, saya sungguh-sungguh mencintai putrinya Bapak, saya mau serius Pak, mau melamar dia. Timbang dulu berapa kilogram cintanya, masa begitu? Karena besarnya cinta itu tidak sama dengan besarnya onde-onde atau besarnya bola
basket, nggak sama. Karena apa? Besar itu dalam makna benda, dan agung besar dalam makna kebesaran Soekarno. Bukan tubuhnya Soekarno dimaksudkan. Lebih besar mana? Soekarno atau siapa yang perutnya Tambun, yang bikin, pokoknya yang perutnya gemuk siapa lah ini misalnya. Besar mana Bung Karno sama si Tambun itu? Kalau ngomong besarnya tubuh, ya besar tubuh si Tambun, tapi kebesaran di sini maknanya adalah keagungan. Begitu juga di dalam konteks misalnya Allah itu maha besar. Apa berarti Anda gambarkan Tuhan itu memenuhi ruang dan waktu? Maka ketika firman itu keluar dari Allah, firman itu tanpa meninggalkan Allah. Firman itu keluar dari Allah, tapi Allah tidak pernah kehilangan firman-Nya. Firman-Nya tidak pernah cepot dari Gusti Allah. Amin. Ini saya pernah ditanya Pak Said Agil, Ketua PBNU, dalam sebuah diskusi ketika saya membedah buku saya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam di Jakarta. Beliau mengatakan Islam itu lebih tauhid, lebih esa Tuhannya daripada Kristen. Nah kenapa? Katanya peserta, kan kalau di Kristen firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu saya kira mirip dengan Islam. Firman Allah itu kekal di surga. Tapi kalau di Kristen firman itu turun menjadi manusia. Kalau di Islam firmannya tetap di surga. Kalau di Kristen firmannya turun jadi manusia. Makanya firmannya cepat dari Gusti Allah katanya. Terus saya bilang, lah ketika nuzulul Quran itu Pak, itu kan orang Islam percaya firman itu turun jadi buku. Lah kalau jadi buku aja bisa, masa jadi manusia tidak bisa? Loh, tapi kan bentuk fisiknya Yesus itu kan Allah. Bukan. Maka tidak mungkin Allah mati disalib. Jelas dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang dibunuh kemanusiaan apa keilahian? Kemanusiaan, karena Allah tidak bisa mati. Gitu loh. Misalnya tulisan saya ini terbakar. Ini kan debat penjelmaan pikiran saya. Penjelmaan pikiran saya. Kalau buku ini dibakar, apakah pikiran saya ikut terbakar? Kaset saya atau flash disk yang merekam ceramah saya dapat nggak dikatakan penjelmaan pikiran saya? Bisa. Tetapi kalau misalnya flash disknya hilang, apakah pikiran saya ikut hilang? Tidak, karena bicara Tuhan itu bicara metafisik, bukan fisik. Allah itu roh, Allah itu bukan benda, Allah itu tidak bisa terikat oleh ruang dan waktu, karena Allah itu ada di mana-mana pada saat